Kembali lagi kita bertemu di kelas matematika. Kali ini yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan yang akan kita bahas adalah konsep bilangan berpangkat. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat memahami pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, dapat menyatakan bilangan pangkat sebagai bentuk perkalian berulang. Yang ketiga, dapat menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk pangkat. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan soal mengenai bilangan berpangkat. Mari kita lihat pengertian bilangan berpangkat. Pangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Atau bisa ditulis A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan N adalah bilangan bulat positif, di mana kita tahu A ini adalah bilangan pokok atau basisnya, dan N ini adalah bilangan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nyatakan perpangkatan berikut sebagai bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 3. Berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Lalu yang B itu artinya adalah negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 berulang sebanyak 4 kali. Nah, untuk yang C, ini yang dipangkatkan adalah 4-nya saja. Artinya negatif 4 kali 4 kali 4. Ya. Contoh yang lainnya. Nyatakan perkalian berulang berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Kita bisa lihat negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Berarti negatif 2 pangkat 4. Yang B bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Artinya adalah negatif 2/3 pangkat 5. Bisa dipahami ya? Lalu contoh selanjutnya, tentukan hasil perpangkatan berikut. Nah, ini kita tidak boleh lupa langkah-langkahnya. Apa dulu yang harus dihitung, ya? Kalau ada pangkat, berarti pangkat dulu yang dihitung. Kalau di dalam kurung, berarti selesaikan dulu yang di dalam kurung. Maka untuk yang A, ini adalah setengah 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Maka setengah 6 pangkat 3 adalah 216 dikurang 4 pangkat 2 adalah 16. Berarti setengah dikali dengan 200. Maka sama dengan 100. Lalu yang B, 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Berarti tahap penyelesaiannya adalah kita selesaikan yang pangkat dulu. Maka 5 ditambah 3 dikali
16. Nah, proses selanjutnya adalah kita selesaikan perkaliannya. Berarti 5 ditambah 48 sama dengan 53. Ya. Contoh selanjutnya adalah nyatakan bilangan berikut ke dalam perpangkatan dengan basis 2. Tadi yang dimaksud basis itu adalah bilangan pokoknya A pangkat N. Maka A-nya ini adalah basisnya. N-nya ini adalah pangkatnya atau eksponennya. Ya. Berarti 256. Boleh kita cari dengan pohon faktor. Kalau kita bagi 2, berarti 128. Kita bagi 2 lagi, berarti 64. Kita bagi 2, 32. Kita bagi lagi dengan 2, 16. Dibagi lagi dengan 2, 8. Dibagi 2, 4. Akhirnya dibagi 2 dengan 2 hasilnya. Berarti 256 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Sama halnya dengan yang kedua. 625 itu dijadikan pangkat dengan basis 5. Basis artinya 5. Pangkat titik. Nah, sekarang boleh dengan pohon faktor. 625 dibagi 5 adalah 125. Kita bagi lagi dengan 5. Berarti 25. Lalu kita bagi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Maka 625 ini adalah 5 pangkat 1, 2, 3, 4. 5 pangkat 4. Oke, paham ya? Nah, contoh soal selanjutnya adalah tentukan nilai X dari 7 pangkat X sama dengan 343. 7 pangkat X sama dengan 343. Berarti 7 pangkat X, 343 ini kita jadikan bilangan pangkat dengan basis 7. Berarti 7 pangkat, caranya seperti tadi, pohon faktor ya. Maka 7 pangkat 3. Nah ini sudah sama 7. Berarti yang diambil adalah X-nya. Maka X-nya sama dengan 3. Oke. Lalu 2 pangkat X sama dengan 32. Sama. Berarti 2 pangkat X, 32 kita jadikan 2 pangkat 5. Maka X-nya adalah sama dengan 5. Nah, bisa dipahami ya nak ya?